Oke, bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Kali ini kita dari workshopnya Studio Batik Komar. Alhamdulillah pada hari ini Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia kita melaksanakan seri webinar APPBI yang ke-87. Dan untuk seri Batik Story ini adalah yang seri ke-21. Temanya pada hari ini adalah pendulum batik, tren batik masa depan. Insya Allah hari ini juga nanti selain Pak Komar akan mempraktekkan bagaimana cara membuat pendulum batik, dan pendulum batik ini sudah diregistrasi apa ya? Sudah. Jadi registrasinya hak miliknya adalah udah milik Pak Komar. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber utama kita yang saya banggakan, Ketua APPBI, pemilik Batik Komar Bandung, Dr. Haji Komarudin Pudia, SIP MDS, dan telah hadir juga nanti yang akan menjadi moderator di acara webinar kali ini, yaitu Bapak M. Arif Bakri. Beliau adalah Lecturer London School of Public Relations dari Jakarta. Selamat pagi Pak Komar. Selamat pagi Mbak Nia. Enggak, mungkin tidak berlama-lama, kami silahkan Pak Komar untuk memaparkan presentasi mengenai pendulum batik. Oh ya. Nggak apa-apa. Ini kali ini saya yang membuka, dan untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Arif. Baik, Mbak Nia. Saya pakai ini kan? Boleh? Ya. Nggak perlu pakai mic. Nggak perlu pakai mic ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita kembali bertemu di acara yang selalu hadir dan ditunggu-tunggu teman-teman. Saya sangat percaya bahwa ini merupakan momen yang baik, seperti tadi disampaikan oleh Pak Komar bahwa 2 Oktober ya, Hari Batik Nasional, dan sudah ditetapkan oleh UNICEF ya, seingat saya. UNESCO ya. Jadi tidak ada hal lain bahwa yang menyatakan bahwa batik itu milik nasional, milik negara kita, dan itu merupakan hal yang sangat baik. Bersama dengan itu, hari ini kita akan diskusi tentang pendulum batik. Itu dong. Kita akan ngobrol-ngobrol juga tentang bukunya Pak Komar yang sudah teman-teman bisa lihat ini ya, bisa lihat bukunya. Terbitnya kapan, Pak? Insya Allah pertengahan Oktober ini. Pertengahan Oktober. Pertengahan Oktober. Saya sudah baca bocorannya, tapi belum semua halaman nih. Baru sebagian gitu ya. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang pendulum batik ini. Tapi ada baiknya kita dengarkan dulu Pak Komar cerita tentang pendulum batik, apa dan gimananya, kenapa ada ide dari pendulum batik. Karena pertanyaan saya udah terlalu banyak nih. Ketika saya dikasih bukunya tuh saya udah mulai banyak banget nih pertanyaan gitu. Jadi pengen nanya gitu. Monggo Pak Komar, kita mulai saja. Kita mulai dengan pendulum batik art ini. Kan kita ngomongnya di sini di buku ini pendulum batik art. Tapi Pak Komar bicara tentang khusus pendulum batik ya. Apa sih sebetulnya pendulum batik itu? Monggo. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan salam batik Indonesia. Salam cantik. Bapak Ibu yang kami hormati, kami banggakan, alhamdulillah, terima kasih ya atas dukungannya selalu kepada APPBI. Dipuji syukur, alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga pada hari ini tanggal 8 Oktober atau sekarang kebetulan hari libur nih ya, tepatnya hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kita tetap semangat, kita tetap melanjutkan kegiatan kita untuk mensosialisasikan tentang batik. Betul. Ya Pak Arif ya. Nah ini hari ini tadi seperti disampaikan, saya akan membahas masalah temuan baru ya, temuan baru dari salah satu pelestari batik barangkali. Kalau saya termasuknya sudah masuk ke pelestari, kemudian juga kalau sebagai apa Maestro batik. Ya itu biar orang lain yang beri nama ya saya terus mengembangkan batik. Jadi kalau dulu orang tua kita Pak Arif menemukan canting, betul. Ya, kemudian menemukan malam untuk membatik, ya, betul. Kemudian setelah sekian tahun, alhamdulillah di tahun ini
APBBI, ya saya mengatakan APBBI karena bagaimanapun juga saya disupport oleh kawan-kawan APBI. APBI menemukan apa yang disebut dengan corong pendulum. Corong dulu. Ya, atau bandul pendulum. Iya. Jadi istilah itu boleh nanti kita gada-gadi apakah corong, apakah bandul, ataukah nanti juga semacam apa namanya plat besi, ya itu kan plat besi, bisa juga dari tembaga yang kita bentuk seperti corong, ya kemudian di bawahnya itu harus ada lubangnya karena lilinnya agak bisa netes. Dan ini adalah temuan terbaru. Jadi insya Allah ini sebagai hanya alat saja sebenarnya, alat bantu sebagaimana layaknya canting. Nanti ketika kawan-kawan mengembangkan itu akan bisa jauh melebihi dari apa yang saya lakukan insya Allah. Izin saya akan share screen biar lebih apa namanya ya. Share screen. Ibu yang saya hormati, ini sudah apakah sudah tampil presentasi saya? Sudah ya, mudah-mudahan. Amin. Hari ini alhamdulillah APPBI melaksanakan webinar yang ke-87 tadi kata Mbak Nia. Ini capaian yang sangat luar biasa karena dukungan dari ini apa namanya kawan-kawan pecinta, pemerhati, kolektor, kemudian akademisi, ya termasuk dari mahasiswa dan yang lainnya yang turut mendukung APBI sehingga APBI bisa sampai hari ini ke 87. Namun Mas Agus ini membagi ada webinar series tentang batik story, kemudian juga ada Zoom Wastra Nusantara, ada Babar Batik, gitu Pak Arif. Dan hari ini melanjutkan Batik Story seri ke-21. Judulnya adalah Pendulum Batik, Tren Batik Masa Depan. Kemudian itu slogannya The New Way of Batik, Swing Your Creativity with Pendulum Batik. Ya, jadi silakan nanti kita bisa mengembangkan desain-desain batik ini sesuai dengan pendulum yang kita putarkan, kita gerakan, ya. Baik. Batik sebagai karya seni yang dihasilkan para pembatik atau seniman batik merupakan pengejauhan tahan dari kondisi sosial dan spiritual yang melingkarinya. Jadi segala sesuatu yang diungkapkan itu merupakan curahan perasaan dan pemikiran terhadap kekuatan-kekuatan di luar dirinya yang selalu mengiringinya. Sebagian pembatik menghasilkan rancangan batik melalui proses pengendapan diri, melalui meditasi, kemudian juga ya mungkin melakukan observasi gitu kan, untuk mendapatkan bisikan-bisikan hati nuraninya. Kemudian diibaratkan mendapatkan wahyu sebagai tahap awal perancangannya. Di lembaran wastra seni batik ini dengan sentuhan nilai estetik yang melingkarinya akan menjadi kekuatan kriya dan seni batik Indonesia. Bahkan kalau dari beberapa kawan yang menyampaikan bahwa karya pendulum batik ini Pak Arif ya, ini sudah di luar dari nalar normal ya para pembatik biasa di atas rata katanya begitu. Jadi karena tiba-tiba saja saya alhamdulillah ya semua karena berkat bimbingan Allah tentunya ini kok bisa membuat pendulum batik ini dan akhirnya semakin hari semakin timbul beberapa pemikiran-pemikiran baru untuk melengkapi dari temuan pendulum ini ya. Kita lanjutkan. Ya, nah mungkin sekarang gini, banyak orang yang bertanya ya, apa itu batik pendulum? Iya, betul. Kan? Ya, walaupun kami sudah beberapa hari atau beberapa minggu barangkali ya Mbak Nia ya menyampaikan di beberapa tempat, kemudian juga pernah launching juga di kami di workshop di sini untuk menampilkan dari mulai pembuatan corongnya ya sampai akhirnya kita tunjukkan bagaimana si pendulum ini bekerja sampai membuat karya-karya batik yang indah. Jadi batik yang dibuat dengan menggunakan, jadi kalau batik pendulum itu sederhananya adalah batik
yang dibuat dengan menggunakan alat berupa corong logam yang dapat mengalirkan lilin panas dengan cara digerakkan atau kita putar ya di atas lembaran kain dan dapat membentuk motif. Ya. Nah, kelebihan dari pendulum ini ketika lagi melakukan osilasi atau berputar, seorang craftsmanship atau kriawan atau apapun namanya, Pak Arif ya, itu bisa melakukan intervensi. Oh, oke. Intervensi putaran dari si pendulum itu. Nah, itu nanti jadi dengan pengalaman estetiknya itu akan mengubah desain-desain seperti garis edarnya pendulum ini. Betul. Akan indah gitu ya. Jadi pendulum merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk mempelajari fenomena chaos. Ya, pada beberapa kasus dari fenomena alam dapat dianalisa dengan pendekatan gerak osilasi pendulum. Jadi melihat kepada perkembangan sains, maka visualisasi dari batik pendulum ini merujuk pada teori matematik, ya, yaitu geometri fraktal. Sementara bila kita melihat teknik gerak corong bandulnya, pendulum ini merupakan bagian dari ilmu fisika. Ya, sesuai dengan hukum pertama Newton. Ya. Oke. Kemudian ada teori pendulum yang didasarkan pada hukum pertama Newton tentang gerak. Jadi Newton menyatakan bahwa benda yang diam cenderung untuk tetap diam. Dan benda yang bergerak cenderung untuk tetap bergerak dengan kecepatan yang sama dan dalam arah yang sama kecuali ditindaklanjuti oleh kekuatan yang tidak seimbang. Nah, jadi saya mengartikan dari teori Newton ini bisa ditindaklanjuti oleh kekuatan yang tidak seimbang. Nah, siapa itu sebenarnya kekuatan dari mana? Nah, ini adalah diri kita. Jadi craftsmanship itu adalah mania, itu bisa intens, bisa komunikasi dengan si pendulum ini. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita tunjukkan. Alhamdulillah saya menemukan ada satu alat, Pak. Ya, ini alatnya sebenarnya sederhana dari jeruji sepeda. Tahu sepeda ya? Jeruji sepeda ini sangat bermanfaat sekali ketika itu mengarahkan geraknya si seorang ya pada waktu berosilasi. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya tentunya ketika saya membuat pendulum ini pasti memiliki maksud dan tujuan ya. Jadi hari ini melalui Zoom webinar series Batik Story, APBI ingin berusaha untuk turut mengenalkan metode baru dalam membuat batik kepada generasi muda. Jadi APBI berusaha meyakinkan bahwa membuat batik itu mudah. Jangan dikatakan bahwa membuat batik itu susah ya. Dan ini akan mendatangkan banyak manfaat, sudah pasti ya manfaatnya, nilai ekonominya, nilai budayanya, kemudian nilai nilai-nilai sosialnya. Ini bisa. Kreativitas diri serta olah reka visual dari batik pendulum ini dapat melengkapi keindahan mozaik batik Indonesia. Kenapa saya mengatakan akan melengkapi mozaik batik Indonesia? Karena mozaik batik Indonesia akan indah ketika ya ada temuan-temuan baru, desain-desain baru seperti anggota APBI ini, itu banyak sekali yang menemukan kreasi-kreasi motifnya gitu. Itu dari unsur motif. Nah, hari ini APBI menemukan caranya, Pak Arif. Caranya gitu ya, caranya untuk membuat itu. Nah, nanti tuh Pak Arif, tolong nanti Pak Arif boleh menanyakan kepada saya karena ini buku ini sangat lengkap sekali dari mulai mengenal pendulumnya, kemudian mengenali batik pendulum itu seperti apa, bahannya, pola-polanya dan segala macam, pola produksinya, proses produksinya, pengembangan teknik produk batik pendulum. Jadi seperti yang saya lakukan tadi sudah saya sampaikan, tidak terbatas. Ya, tidak terbalik ini karena ini anggaplah bahwa ini itu adalah sebagai cantingnya. Nah, adapun nanti pengembangan yang lainnya, wah itu luar biasa. Nanti kami tunjukkan. Jangan khawatir, hari ini yang hadir hari ini akan mendapatkan semua informasi tentang itu. Dan ada nanti koleksi desain batik pendulum yang telah kami produksi. Gitu, ya, baik. Kemudian sebenarnya orang kan pengen tahu ketika ada temuan baru sebenarnya yang menariknya apa gitu. Kok Pak Komar dengan senangnya, jujur saya senang sekali menemukan ini, alhamdulillah.
kok sebenarnya apa yang menjadi ketertarikan Pak Komarnya sendiri apa, bahkan dengan yang lain gitu. Sehingga mau gitu loh ingin mengoleksi batik pendulum gitu kan. Jadi yang menarik kalau menurut saya pribadi adalah pendulum ini merupakan kreasi antara prinsip-prinsip kepastian, sense ya, dengan sensibilitas rasa, craftsmanship melalui corong plat besi berisi zat pewarna yang menghasilkan garis-garis ya dan bentuk-bentuk reguler, terukur dan presisi. Ya, sehingga kriawan itu dapat memberikan intervensi dan sentuhan estetis pada gerak pendulum sesuai dengan pengalaman estetis dan keberanian dalam mengatur gerak osilasi dari pendulum itu. Jadi kalau saja misalkan saya tidak bisa melakukan intervensi, ya tidak bisa mendapatkan sesuatu keinginan dari hati saya selaku pembatik lah gitu katakan, ini nggak ada artinya Pak. Ya sama hanya dengan canting dengan berbagai macam ukuran mata canting itu ketika yang memegang orang yang tepat dengan memiliki segudang pengalaman, segudang kreativitas, insya Allah luar biasa hasilnya. Dan saya bisa mengatakan pendulum ini tidak lebih dari apa yang dilakukan oleh canting. Jadi itulah tergantung ketika nanti yang megangnya siapa, maka hasil osilasi dari pendulum ini kita bisa ngatur amplitudonya, bisa mengatur frekuensinya, mengatur gerak harmoniknya dan segala macamnya itu bisa. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi yang menarik dari pendulum ini ada orang lain yang mengatakan bahwa batik pendulum ini merupakan upaya mensaintifikasi fenomena alam yang memiliki perhitungan rumit, bahkan manusia menganggapnya sebagai chaotic phenomenon. Nah ini adalah sahabat saya, guru saya juga Pak Yan. Jadi ketika saya menyampaikan kepada beliau itu mengamati apa yang saya lakukan gitu. Wah Pak Komar ini kurang lebih bagaikan menurut beliau, bila kita mengaitkan dengan kemahabesaran yang maha kuasa, tentunya Allah, ya maka apapun yang terjadi di alam ini tidak ada kebetulan dan ketakakuratan dari seluruh ciptaan Allah, termasuk visualisasi batik pendulum art ini. Jadi ya memang betul apa yang kami gerakkan, apa yang kami lakukan, tentunya kembali lagi bahwa ini adalah tuntunan yang Allah berikan kepada kita, dan tidak tiba-tiba, pasti ada atas izin Allah dan memang hasil dari kegelisahan lah awalnya gitu loh. Saya kan mikirnya gini Pak Arif, ini perajin batik semakin hari semakin berkurang. Betul. Ditambah lagi dengan kejadian kemarin pandemi betul. Dari 131.568 perajin batik terkena dampak pandemi 80%, 75-80% itu kurang lebih hampir 27 ribuan. Ya, ketika belum kondisi normal kembali lagi seperti sekarang ya. Nah, alhamdulillah di awal mulai lepas dari pandemi itu order mulai datang ya, nih Mbak Nia ya, semua kawan-kawan juga. Tapi kita ketika mau mengumpulkan lagi perajin batik yang dulunya menjadi karyawan atau bagian dari kemitraan kita, hilang. Mereka pada nggak tahu pada kemana, berpindah pekerjaan, macam-macam berubah. Nah itu sebenarnya kalau saya amati dalam lahirnya pendulum itu, kira-kira langkah apa yang bisa menggantikan para perajin namun tetap nanti dinamakan tetap menjadi batik gitu. Dan itu membuka-buka biasa melakukan studi literasi, diantaranya dari Pinterest, ketemulah para seniman yang menggunakan pendulum. Tapi mereka menggunakannya cat air, cat akrilik. Di atas kanvas. Dan ukurannya kecil gitu loh. Wah, gimana kalau ini kita ubah menjadi malam agar ada benang merah dengan batik. Dan alhamdulillah akhirnya berhasil. Ya. Kemudian bagaimana cara kerja batik pendulum? Ya.
Jadi batik pendulum ini sebenarnya kerjanya satu yang harus ada adalah bandul, Pak Arif. Iya. Ya, Mbak Nia ya, kalau nggak ada bandul ya nggak bisa jadi Nggak bisa. pendulum gitu kan. Adapun bandulnya bentuknya seperti apa bebas. Karena ketika mengawali bikin pendulum itu saya menggunakan memotong apa? Knalpot motor. Oh, oke. Oke. Jadi ada Oke. di bengkel, ada apa namanya motor yang udah rusak, kemudian ini apa knalpotnya saya gunting, Oke. bilas, kemudian dibentuk seperti pendulum. Tapi ya memang karena namanya juga baru tahap research ya, Iya, iya, jadi apa namanya ada kesalahan-kesalahan lah gitu kan ya. Iya, jadi ada kesalahan-kesalahan, belum ada penyempurnaan dan akhirnya sampai pada beberapa percobaan sampai menemukan ini. Terus yang berikutnya adalah penggunaan lilin panas. Ternyata lilin panas pun itu tidak segampang atau tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh lilin batik biasa. Oh, Ada oke. beberapa tambahan-tambahan tertentu ya atau ukuran lah, kalau bahannya masih sama tapi ukuran tertentu yang menjadikan agar lilin ini bisa mengalir lancar kepada pendulum. Ukuran lubangnya. Ukuran lubangnya juga ya, jadi ukuran lubangnya. Kemudian pasti ada kain karena batik kan menggunakannya kain dibentangkan, kemudian diwarna. Nah ini menggunakan bisa pewarna sintetik atau pewarna alami. Ya atau kok estetis, mohon maaf salah, sintetik maksudnya. Iya, iya, iya. Sintetik atau pewarna alami, kemudian terakhirnya Baru dilorot gitu ya, pewarna sintetik. Nah Nah, ini ya. Nah ini tempat kerja kami, Pak. Ya jadi Bapak Ibu yang belum pernah ke tempatnya workshop Batik Komar, kami ketika membuat batik pendulum ini menggunakan ruangan seperti ini, Pak Aris. Iya, iya. Ya ini kalau dihitung 10 kali 10 meter atau 10 kali 12. Nah kami kadang-kadang menggunakan semuanya nih, Pak. Jadi ada kebetulan ada kerangka besi yang di atas kepala kita ini. Iya, iya. Ya tingginya kurang lebih 4 meter. Nah pada waktu itu ya kami mencoba menggunakan pakai benang kasur, Yes. ya kemudian benang yang lain gitu, dan banyak kendala. Dan alhamdulillah ini anak saya yang bungsu itu ya Revan ya coba diganti aja katanya dengan menggunakan seling baja ini. Ya. Oh, oke. Ya kemudian seling baja saya bilang ngikatnya seperti apa gitu kan. Kemudian dia cari di Shopee atau apa menemukan alat-alat seperti ini. Nanti saya tunjukkan. Dan Masya Allah ini sudah boleh dikatakan kalau kawan-kawan mau mencoba sangat sempurna sekali sudah. Ya. Ya, ya. Kalau dulu ketika menyambung, mengganti, melepas, wah ribet sekali. Berapa lama Pak trial and error? Trial and error-nya ini kurang lebih hampir 2 minggu sampai menemukan alat-alat seperti ini. Ya, alhamdulillah 2 minggu ya teman-teman ya. Bayangkan Thomas Alva Edison yang jumlahnya banyak percobaannya gitu. Jadi ini cuma 2 minggu. Dan ini sudah dipasang semua ya kalau. Pasang semua ini semua. Jadi ketika waktu awal-awal kami juga nanti ada tayangan video kita gunakan semua. Ya kayak model performance art-nya itulah kita coba betul, gitu betul, kan. betul. Ya Masya Allah saya sendiri juga senang bersyukur bahwa kok ketemunya itu di kami di sini gitu kan. Ya kami juga terus mendukung ya kawan-kawan perajin juga silakan. Ya. Kalau menemukan sesuatu yang baru kemudian didaftarkan, kalau bisa dipatenkan. Iya, Baik, betul. kita lanjutkan. Ya. Nah, ini alat-alatnya ya. Nah, ini alat-alat yang sangat sederhana yang harus dimiliki ketika kita memproduksi batik pendulum. Ya. Nah, jadi beberapa alat ini ada pendulum, kami membuat beberapa, di antaranya ada yang dari tembaga. Tolong dibantu Mas Ivan, ada yang tembaga bisa dilihatin nggak? Deki. Kalau ini? Ya. Ini dari stainless. Dari stainless. Ini yang tembaga di belakang itu ya. Jadi lucu banget ini yang tembaga itu tukang ngelasnya aja tuh kerepotan sekali ketika membuat, menyatukan platnya ya. Wah, Masya Allah di belakang dek ada deh. Jadi bapak-bapak tua ya udah sepuh. Okay. Siap. Lagi nih. Siap. Ini Pak Arif sama dengan yang dialami dari pembuat canting batik tulis. Iya. Coba betul. lihat. Ya. Cuma ini ukuran jadi besar ya cantingnya ya. Ini canting besar. Tuh ngelasnya juga.
Dan ketika kondisinya tidak rata seperti begini, ini ada pengaruhnya kepada putaran goyangan. Oh gitu. iya, Jadi memang ini harus betul. stabil. Ya, jadi ini harus stabil. Tuh lihat, jadi ini mestinya rapi, rata gitu ya. Nah ini dari tembaga. Ini memang cukup mahal kalau barangkali Bapak Ibu pengen tahu untuk membuat ini kisaran karena tembaganya cukup hampir setengah kilo ini ya. Ini kurang lebih dengan teknik las dan segala macamnya 750.000. 750.000. Oke. Mungkin boleh dibandingkan dengan yang satunya, Mas? Ya, Dengan yang coba ini, ya, itu kami punya beberapa. Kami siapkan untuk pasti biasanya setelah ini tuh ada yang berminat gitu kan. Iya, betul. Ya, ambil 1-2 dek. Jadi ukuran itu Pak Arif ini dari mulai ukuran yang kecil, sedang sampai akhirnya menemukan Ukuran yang sesungguhnya 20 ini. cm kali diameter 20 cm. Ya. 20 kali 20. Ya, Oke. coba. Nah, Ya, ini bentuknya juga macam-macam. ini Ya, bentuk pendulumnya. Nah, ini seperti begini. Ada yang ini berat nih. ini berat juga nih. Ini 1 kilo lebih. Ini 1 kilo lebih. Ini bahannya dari Ini besi. plat besi. Iya, jadi ada stainless, ada besi, ada tembaga. Jadi ya memang enggak. Ini yang besi. Oh, ini yang besi. Ya, itu ada yang stainless. Oh, Ada memang yang terlihat lebih rapi ya. Ini ya. ada yang dibanding ini. yang itu tidak bisa berkarat. Oh, ini? Ini Stainless. stainless. Oh. Stainless. Ini lebih enteng. Iya. Enteng banget kalau yang ini. Enteng banget, jadi ya nanti tergantung mau menggunakan yang mana gitu. Ternyata untuk menemukan sesuatu ya memang butuh effort, Berproses. kemudian ya kesungguhan sampai akhirnya menemukan ini. Dan semua ini ada di dalam buku yang saya tulis. Ya. Ya. Jadi Sini nanti ya. ketika ada orang yang ingin mengembangkan ya boleh. Ini tuh Mbak Nia, ini tuh ada 8 lapis loh. Ini 8 pai gitu kan. Nanti sambung jadi seperti ini. Kemudian ini di dalamnya ada ini Pak ya. Ya, nah nanti Yang- ini yang jarum ajaib, bisa mengatakan jarum ajaib. Dari tadi yang kita obrolin tadi. Yang kita obrolin itulah Di awal. yang bisa apa namanya mengatur geraknya pendulum. Oh, Jadi oke, mengatur I see. geraknya pendulum Ya, dan ya, sekaligus sebagai stopper. Iya. Karena di awal-awal ketika lilin ini selesai, kami tuh membuat corong yang nutupnya Nutupin, begini, Pak. betul. Sep, nutup Iya, begini. iya. Tapi yang ini nggak bocor. Ternyata karena di sini masih ada lilin panas, dia itu karena bawahnya lubang, dia keluar lilin ke sini. Sampai keluar, sampai oke. akhirnya netes lagi di kain. Wah, Oke. nggak jadi. Iya. Nggak jadi gimana? Kita tetap begini, tangan kita Iya, rusak, betul, ya, betul. gitu kan mana mungkin kuat. Iya, gitu. iya. Dan ya alhamdulillah dari beberapa percobaan akhirnya kami menemukan jeruji dengan ujung yang dibuat tajam. Tajam ya. Sehingga nanti dia masuk ke ujung Ya jadi ya. ketika si jeruji ini tepat ada di posisi lubang, dia akan menutup si lubang ini dan Diangkat berhenti. atas. Udah benar-benar off. Iya. Kalau mau on lagi, lepas Diangkat lagi. Ya. Oke. Nah seperti itulah. Baik. Seru. Boleh kita lanjutkan? Untuk mengatur itu juga. Iya, dan ini adalah untuk mengatur geraknya pendulum. Jadi intervensi kita itu di sini. Ketika ini misalkan gerak ini kita tahan, ini, tapi tentunya jangan di frontal begini. Kalau di frontal begini dia nanti seperti ada momentum yang ini yang nggak ini. Jadi kita mengikuti Kita aliran. ngikutin ya. Nah gitu. Jadi ya begitulah. Ini kan bagian daripada craftsmanship. Iya, betul. Ya seninya di situ. Boleh kita Lanjutkan lanjut? ya Pak Arif ya. Baik. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata memang untuk membuat sebuah karya seni ini ya ada sentuhan jiwa ya. Jiwa yang atau mungkin juga pengalaman estetik yang selama ini kita biasa bersentuhan dengan dunia batik itu mengalir kepada pendulum ini. Alat-alatnya seperti ini, ya ada corong untuk memindahkan lilin panas, ada ini Mbak Nia, saringan malam, ya. Oke. Karena kalau ada lilinnya nggak bersih, Terlalu bersih ya. yang terjadi Ya, adalah ini- sering menyumbat, Ganggu ini ya. Oke. mengganggu sekali, ya.
Nah, ini menarik nih. menarik nih tentang pewarnaan. Karena kemarin pas pada waktu kami demo di Kokas, kok bisa warnanya banyak sekali Pak Komar. Bagaimana ini cara memasukkan warnanya? Kata sementara ini garis. Iya betul. Gitu kan kalau bunga atau apa kan bisa dicoret, di blok. Iya, Kok ini betul. garis warna-warni? Kita harus contohin nih kayaknya. Iya, nih contohnya nih. Ini ya? Ya, Yang ini? seperti inilah nih misalkan ini nih Pak Arif. Coba kita lihat ada berapa warna. Ini Ada ada putih, biru, ada Tosca, betul. ada biru muda dan biru tua. Biru tua betul. Nah, ya ini kan dari 4 warna ini pasti mana dulu Pak Komar yang diwarna, katanya begitu. Iya, Karena nggak betul, kelihatan. betul. Saya bilang yang pertama ini butuh Bapak Ibu yang tertarik tentang proses produksinya, pastinya adalah warna putih adalah warna lilin yang pertama. Jadi kain dililin, nah ini warnanya pasti putih. Nah berikutnya itu adalah warna ini yang biru muda. Biru muda dulu. Biru muda. Nah kalau kita lihat begini overlappingnya nggak kelihatan Pak. Iya, Tapi yang iya. tahu tuh kita seorang pembatik sudah karena sudah terbiasa mengenali warna biru muda dengan Tosca itu pasti di mudanya dulu. Baru nanti biru ini ditutup lagi sama pendulum, baru nanti dikasih warna hijau. Oke. Ya, jadi nantinya biru, kemudian Tosca, ada Toscanya. Iya, betul. Yang terakhir setelah dililin lagi, baru dengan biru tuanya. Biru tuanya ya. Ini menggunakan ASD plus ASBR ditambah biru BB ini. Jadi warna birunya itu segar ya. Gitu. Iya. Baik. Kemudian sebelum kain diwarna tentunya harus direndam dulu Pak. Betul. Ya Pak Arif dengan menggunakan air yang mengandung TRO sabun. Iya. Kemudian zat warnanya kita siapkan ditimbang sesuai dengan ukuran. Nah ini baru beberapa hari yang lalu di grup YBI ada yang menanyakan bagaimana itu jauh sekali dari Kanada ya di IG-nya YBI agar tidak luntur katanya gitu. Bagaimana caranya? Jadi kalau pewarna batik itu luntur, yang pertama nih, Pak Arif ya, mungkin si pewarnanya sudah kadaluarsa, sudah teroksidasi. Oke, ya betul. 2, pencampuran komposisinya tidak tepat, ya tidak tepat, atau juga salah mencampur komposisinya. Yang ketiga, tidak dilakukan fiksasi. Yang kelima, yang berikutnya lah, yang keempat ya, itu tidak dicuci bersih pada waktu habis dilorot. Habis dilorot ya. Ya, atau setelah diwarna itu tidak dibersihkan. Jadi akhirnya ketika kain ini jadi, itulah bisa luntur. Ya, kemudian setelah diwarna, kemudian dicuci dan dijemur. Oke. Ya. Sebentar dikit lagi. Kemudian ada teknik kombinasi. Nah, ini yang menarik nih, Pak Arif. Jadi ada bisa menggunakan batik cap mania. Ya kalau ini dengan ini bawahnya cap. Bagian bawah. Bawahnya dengan cap. Ya, ini bawahnya dengan beda. cap. Betul. Kemudian juga nanti dengan Kombinasi tulis. berarti. Nanti kita tunjukkan yang dengan tulis ini cap. Ya, nah ini yang hijau nih. Nih Mbak Nia tahu nih. Ini ada tambahan bintangnya. Betul. Ya. Ini kan kalau ini ibarat galaksi dan ada beberapa bintang ini kita gunakan canting. Ya. Ya kita gunakan tulis, canting. Tapi syaratnya ketika belum diwarna. Oke. Ya agar apa? Agar nanti gak memudahkan ketika memberikan ininya. Kalau setelah diwarna boleh nggak? Boleh setelah warna pertama lah. Ya jadi warnanya nanti akan terus ikut menjadi warna yang muda. Nah, sampai akhirnya ya nanti produk yang ini. Dan ini adalah sentuhan kita. Ini tulisnya nih. Ini tulisnya, ini tulisnya, capnya, ya. ini adalah pendulumnya ya. Ya, oke. 3 ya, Pak? Ya. 3 ya? Ya. Teknik. Oke. Kemudian ada kuas dengan menggunakan bleber, jegul, ya atau teknik lempar lilin panas. Ini ada nggak nih? Kita tunjukkan ada yang dengan teknik yang dilempar itunya Pak Mas Deki tolong ditunjukkan itu yang merah nanti. Sorry, tapi saya jadi penasaran nih. Ya. Kalau yang dipakai Pak Komar ini lempar bukan? Bukan. Ini menggunakan kuas. Oh, pakai kuas. Oke. Ini sengaja mengakali agar ini nyambung. Iya. jadi nantinya gitu. pola Dan betul ini betul nanti betul. yang banyak bertanya juga, kok bisa ya pendulum bisa ngepas begini? Nah itulah.
Ya, Iya, iya, ini iya, udah iya, harus iya. pengalaman yang Iya, iya, yang, iya, yang iya. berperan. Tapi Pak Komar 2 minggu aja pengalamannya. Ya. Kita belum. Pak Maestro. Kemudian yang teknik lempar lilin panas itu nanti akan kita tunjukkan. Kita lihat, Kalau oke. kalau kainnya mohon diambil Mas Diki yang merah, Mas Diki. Yang merah. Ya. Oke. Nah, ini nih, Pak Arif. Siap. Ya, ini sudah 2 kali matang. Ininya juga yang capnya sudah ditulis Iya. lagi dan ini tuh teksturnya gitu. Jadi kayak seperti karya seni memang. Iya, Bukan iya, iya, kaya, iya. bukan kaya. Ya bukan seperti lagi memang karya Memang, seni memang. ini luar biasa ini. Ya, ini ada sentuhan bentuk isen-isen atau rentesan atau tanahan. Nah, dikombinasi dengan teknik pendulumnya. Pendulum, Di ya. pendulumnya sendiri ada 4 warna. Pengembangan berikutnya bisa saja tidak dengan menggunakan dilempar lilin panasnya, Iya, tapi iya. menggunakan alat-alat yang kita gunakan, cap Iya. misalkan atau yang lainnya. Oke. Atau juga dengan misalkan ekoprint misalkan Bisa. apa ditambah lagi dengan misalkan shibori bisa gitu, ya. Jadi sangat memungkinkan. Nah ini jadi ketika sudah kombinasi ya. Pertama, kemudian saya menggambar di atas kain yang telah diberi perlilinan pertama. Iya. Ya ini. Ya, kemudian sebentar, nih kursornya kemana ini? Oh, ini. Pindah monitor. Nah ini nih Ini coba lihat. Yang ini ya? Iya Sama ya? bukan lain Oh, enggak? lagi. Beda Ini ya? sudah ada yang punya ini. Oh. Lihat sudah yang punya. Jadi ini tuh ekspresi saya melemparkan lilin panas ke beberapa sudut daripada kain ini. Iya, iya. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru dibatik. Dibatik. Ya, jadi kombinasi dengan batik. Ya kalau untuk orang batik, ini enteng lah, udah biasa. Karena ini teknik batik. Iya, betul. Teknik batik, ya. Hanya mungkin kalau yang awal-awal ya harus bertanya dulu. Iya, iya, iya. Langkah apa dulu gitu yang harus dilakukan ya. Ya karena kok warnanya bisa bergradasi, kadang-kadang sampai kontras, Pak. Kontras sekali ya, dan ini yang sangat susah. Alhamdulillah saya memiliki pengalaman ketika dulu lahirnya batik fraktal. Batik fraktal itu yang membuat orang lain gambarnya loh Pak. Gambarnya orang lain, betul. Produksinya di kami betul. dan garis-garis ini mania warnanya beda-beda Pak. Dia juga kebagian, tapi batik cap. Gitu. Ya, yang tulisnya yang susahnya dikasih ke Masya Allah itu ya. Nah, ini oke. Nah ini pola-pola produknya ternyata kan ada yang nanya apakah hanya bentuknya seperti yang kain biasa panjang ya, begitu betul. aja. Oh tidak, kita sudah membuktikan bikin vario udah pasti bisa, membuat kain sarung ada pola tumpal bisa, ya, betul. bikin kemeja pola Pak. Yang ini ya, Pak. Nah ini yang dipakai saya juga nih. Ya Pak Arif, saya bakal mania pakai bagian bawah. Emang nggak pakai vario ya panjang ya. Scarf dan selendang. Jadi artinya ya tadi karena ini adalah sebagai alat perantara saja, produknya dikembalikan kepada kriawannya atau pembatiknya. Baik, kita lanjut. Tuh, ini yang pola-pola produksi batik pendulum. Ini yang bentuk seperti vario. Kemudian, ini pola kemeja. Oh oke. Jadi benar-benar pola ya? kemeja ini kita bisa susun Mbak Nia. Mau untuk bagian belakang, mau bagian depan, bagian lengan. Jangan dikira nggak bisa. Oh nanti dulu ya. Iya belajar dulu di Cigadung nanti bisa mendapatkan itu. Ya belajar ke Deki lah paling enggak lah ya. Gitu. Nah ini yang scarf. Tuh ya scarf pun kita bisa buat 90, bentuknya. 90. Iya. Loh kok tidak melebar kemana-mana? Tidak ya. Jadi hanya di bagian fokus di tengahnya saja. Tadi saya ngobrol sebelum acara mulai dengan Ibu Indra, apa bisa Pak Komar membuat sapu tangan? Bisa. Nanti kita atur itunya ketinggian benangnya. Iya. Nah, disitulah ya intervensi kita yang ya sebagai karyawannya, craftsmanship-nya muncul di situ nanti. Selanjutnya ini sarung Pak. Sarung. Tuh, ada tumpalnya tumpalnya. kelihatan Iya. ya.
Nah, bagaimana untuk menyambungkan antara yang kiri dan yang depan? Sebenarnya bisa. Nanti caranya itu ada beberapa cara yang nanti bisa nyambung. Oke. Ya. Dan ya kembali lagi di kami lah yang nanti akan mengajarkan. Ya, ada tekniknya. Nanti bisa ketemu angka kanan dan kiri. Tuh, ya. Bentar. Lagi. Nah, ini kadang-kadang ketika sudah di pendulum lilinnya dilekatkan lilin pertama, kemudian kami mencoba menggunakan kuas atau kalau kami di sini bleber namanya. Nah, membentuk ornamen-ornamen yang kita inginkan. Dan ini sudah masuk ke fashion show. Lihat tadi yang kami menggunakan bleber tadi, ini kayak begini nih yang merah ini. Merah di antara warna hijau ini tadi ditutup dengan lilin itu tadi. Ya, ini kemudian sudah banyak sekali. Ya, Mbak Nia juga hadir ya, Mbak Nia. Baru ada launchingnya. Selalu hadir Mbak Nia, ya. Ini produk-produknya lihat tuh. Ya, yang sudah jadi. Keren banget seperti kayak lorong waktu gitu ya. Masuk ke dalam, terowong sampai ke dalam gitu yang di belakangnya itu betul. Makin gelap tapi yang depannya itu terang ya sampai ke belakang. Makin ke belakang lingkaran ini makin makin tua gitu warnanya. Ya, makin tua. Ini juga. Nah, ini juga tuh. Nah. Ini ya alhamdulillah jadi kayak mainan sebenarnya Pak Arief, kayak mainan ya. Ya jadi seperti kita menggerakkan pendulum itu ketika kita mau interupsi, kita mau intervensi, ya bebas gitu ya. Sedikit lagi, ini warna hijau tuh Mbak Nia, keren banget Mbak Nia, aduh hijaunya segar ya. Masih ada yang di belakangnya. Oh ada ya, ya. Iya. Oke. Siap. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Komar untuk penjelasannya terkait dengan pendulum batik ini. Teman-teman pasti banyak yang sudah mulai bertanya di kolom komen, silahkan saja. Tapi sebelum kita mulai dengan tanya jawab di komentar yang telah disampaikan oleh teman-teman, saya duluan bertanya Pak Komar. Berapa lama proses, kalau ini kan kita ngomongin proses kan suka ya gitu ya, pasti akan kembali lama prosesnya sekian lama. Nah kalau pendulum berapa lama Pak? Kembali lagi tergantung dari kita mau berapa banyak warna yang akan ditampilkan kepada kain pendulum ini. Dan nanti waktunya itu bisa berhitung. Kalau misalkan hanya 2 warna, 3 warna dalam kondisi cuaca yang sangat mendukung, artinya panasnya gitu ya, itu bisa sehari bisa selesai. Sehari bisa selesai. Okay. Tapi ketika ada sudah dikombinasi dengan teknik batik tulis, nah seberapa persen nanti sentuhan batik tulisnya itu yang akan menjadikan waktunya jadi panjang. Misal bisa jadi seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan 2 bulan. Jadi kalau proses melalui pendulumnya itu adalah sangat sederhana 1 hari mungkin ya, tapi kalau ada tambahan-tambahan lainnya, ornamen atau kreativitas yang muncul berikutnya akan ya bertambah. Menyesuaikan berarti ya. Dibandingkan dengan ini Pak Komar antara batik tulis, 1 lembar. Iya. Kalau misalnya batik tulis 1 lembar itu berapa hari? Kalau Pak Komar kan satu lembar ini hanya berapa menit gitu. Jadi gini, kalau misalkan kita ukurannya volume lilin yang masuk melekat kepada kain ya, misalkan taruhlah ini putaran pendulum ini diputarkan, itu satu kain itu membutuhkan waktu kisaran 10 menit. Oke. Nah, kan pertanyaannya, kalau misalkan lilin goresan lilin itu dikerjakannya dengan canting berapa hari? Ya. Nah, kalau tadi 15 menit, kalau dengan canting saya yakin nggak akan jauh di kisaran 1 minggu sampai 10 hari. 10 hari, oke. Perbandingannya 10 menit dengan 10 hari ya. Jadi tinggal dikalikan aja. Ya, dihitung aja. Kalau sehari 24 jam, ya itu sementara itu bisa 10 menit, itu seperberapanya dikalikan dengan 10 hari. Iya. Jadi luar biasa kecepatannya. Ya, dan ini banyak perbedaan antara pakai canting sama pakai pendulum. Kalau pakai canting lebih banyak duduk, kalau pakai pendulum
campuran duduk sama berdiri ini kayaknya. Ini sering banget karena kan tadi ada patokan yang kita intervensi itu Pak ya. Jadi kita harus ngatur itu ya. Kemudian tadi juga termasuk yang disampaikan Pak Komar adalah pengatur tingginya ya. Itu tingginya perbedaan ya. Lumayan. Apa yang disebut dengan benang ini ya, apa yang menggantungkan si beban ini ya. Kemudian ternyata Pak Arief, kita kan ini duduk di ketinggian dari atas dari dasar tanah ini ada 5 meter. Iya. 5 meter ini kita tingginya nih, kita di sini. Nah, ketika pendulum ini digantungannya di bawah nanti di lantai dasar, pasti akan beda berbeda. ya. Apa coba yang membedakan? Gravitasi balik lagi ke yang tadi disebutkan fisika ini ada Isaac Newton ternyata sampai ke pembatikan pendulum loh berarti. Ini ada di nggak tahu di halaman berapa, ada rumusnya ini mungkin Pak Arief bisa lihat di sini. Jadi pengaruh unsur gravitasi itu sangat pengaruh. Ya, tapi kita untuk membuat batik pendulum ini nggak usah hitung-hitungan tidak harus selalu gitu. mikir gravitasi tapi oke. Jadi ini akan membedakan, artinya nanti kalau kita memang tadi Pak Komar ceritanya di lantai 2 dan di lantai 1 akan ada perbedaan gitu ya Pak ya. Ya, ketika bandul dilepaskan maka bandul akan berayun dalam bidang vertikal karena ada pengaruh gaya gravitasi. Betul. Nah, maka kalau memang misalkan gravitasinya makin kita jarak ini tinggi atau rendah, nah itu kan mempengaruhi. Iya. Tapi anak saya juga bilang, ya kok ada hitungan fisikanya segala. Dari sudut keilmuan harus ada ya teman-teman gitu ya. Jadi lengkap semua. Baik, kita akan ke kolom komentar ini. Kita bisa lihat ya kolom komentarnya. Kan kolom komentar. Boleh? Iya. Wah, ini banyak dan kita harus buka. Mungkin bukanya kita harus dari aplikasi saja ya di handphone ya teman-teman ya. Terima kasih sudah bergabung di acara kita bersama ini. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa melihat apa dan gimana prosesnya terjadi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Komar bahwa banyak sekali unsur di dalamnya sehingga kita nanti kalau kita memasukkan unsur-unsur ini hasilnya akan menjadi lebih menyenangkan. Tadi disebutkan juga bahwa tidak hanya dalam sekali putaran, mungkin bisa berkali-kali, kemudian ada intervensi dan sebagainya sehingga akan muncul hal-hal baru gitu ya yang bisa dibuat oleh teman-teman. Apalagi kalau tadi disebutkan campuran antara batik pendulum kemudian santing betul, kuas apalagi ya tadi ya. Nah itu malam dilempar tapi dilemparnya ke kain ya Man ya. Jangan sampai salah gitu. Biar bisa sebentar. Baik, saya harus ada 2 ini. Oke, saya stop dulu videonya. Kecil banget ya apa nih? Bisa nggak biar bisa Nggak bisa. Nggak apa-apa. Oh udah nggak ada. Iya nggak bisa. Kamu aja bacain. Boleh bacain aja. Kita mendekat juga boleh nggak apa? Nggak apa-apa ya. Oh iya. Apa mau praktek dulu atau gimana? Saya ambil dulu beberapa ya. Oke. Dari Ibu, boleh dari atas Mas? Ini siapa aja? Ini udah sampai atas ya? Boleh dari yang paling atas? Oh sorry, dari sini. Ada Ibu Esti, terima kasih. Kemudian Ibu Sri Murwani ya. Ada juga Ibu Mirlani, terima kasih. Bu Esti bertanya gini, salut kepada Pak Komar atas temuan teknologi baru ini sangat sains, tapi tetap mestakung, bener nih. Semesta mendukung ya. Betul, dan ini memang ada secara ilmiah disebutkan, itu terjadi, kita sudah bicara itu, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di bukunya Pak Komar terkait dengan hal itu. Apalagi ini ada pertanyaan.
ini sama prinsipnya pada lukisan dari Pak Ardianto ya, atau Mas Ardianto. Ini sama prinsipnya pada lukisan abstrak pendulum. Cuma bahan bakunya diganti dengan malam atau lilin. Kemudian masuk pewarnaan seperti pada batik pada umumnya, betul ya Pak ya? Gitu ya. Tadi kan kita juga cerita tentang yang ada ngecat gambar dengan menggunakan kanvas. Itu sudah sangat sering gitu ya. Kemudian dari Bu Indra Cahyani. Indra Cahyani. Iya. Izin bertanya, jika kita mau membuat batik pendulum modal awal yang perlu disediakan adalah ini nanya 4 alat tadi yang ada di slide. Kemudian kira-kira butuh biaya berapa untuk alat yang tadi disebutkan? Ada 4 alat tadi. 6 ya tadi sih kita gambarnya ada 6 ya. Jadi kalau pendul yang mahal tuh ini mungkin ya. Ini kalau yang ini, tembaga 750-an. Kalau yang ini masih di bawah 500.000 kalau yang ini. Oke, kemudian yang ini lebih murah lagi ya? Ya, ini yang 500 ribuan yang murah tuh yang malah yang besi biasa. Tapi kalau besi biasa kan cepet karat nantinya. Oh, oke. Ya. Kemudian tadi alat-alat yang lainnya? Oh, kalau alat-alat yang lainnya murah itu di bawah 50.000 yang satu unit itu. Ya, jadi kalau totalnya misalkan totalnya berapa dengan 750.000 juga bisa sebenarnya bisa jalan. Semuanya bisa. Jadi jumlahnya 750.000 dan itu bisa menjadi awal modal teman-teman untuk memulai kegiatan menggunakan batik pendulum ini meskipun nanti bisa proses yang lain ya, gitu ya. Oke. Boleh di scroll lagi. Punten. Nah, ini kita jadi manual. Oke. Selamat, keren, sangat artistik. Banyak banget nih yang ngucapin selamat, luar biasa. Pertanyaan nih, ada pertanyaan. Ini Bu Indra tadi sudah. Ini Mbak Fitri. Iya, selama pengerjaan batik pendulum ini, menurut Pak Komar, apa hal tersulit dalam proses tersebut? Nah, ini menarik nih. Ini pertanyaan bagus nih. Ya, hal tersulitnya adalah yang kami alami. Ya adalah ketika menemukan corongnya. Corongnya yang pertama, oke. Kalau menemukan corong itu butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi R&D-nya itu riset development-nya di corongnya dulu. Ya. Berapa kali Pak menyambung pertanyaan dari Mbak Fitri? Berapa kali Bapak coba? Ada sampai 5 kali kegagalan membuat corong itu. Oh, oke. Sampai termasuk ininya ya, sampai termasuk ujungnya ini ya. Iya, sampai ujungnya itu menentukan diameternya berapa, ya. Kecilnya kan bukannya harus gitu. Betul sekali gitu kan. Tadinya ada yang sampai kita lubangin kanan kiri semuanya gitu biar keluarnya iya, banyak, betul. menghasilkan sesuatu yang berbeda. Betul. Tapi itu gagal, jadi akhirnya kami tutup lagi, kami las lagi gitu. Oke. Menyambung juga pertanyaan dari teman-teman. Kalau ini ngisi lilinnya berapa banyak, Pak? Nanti kita lihat. Oh, nanti kita akan. Oke, siap. Ibu Bapak, ya, kami akan coba mendemokan. Yuk, kita lihat. Bisa lebih jelas ya nanti apa yang bisa dilakukan. Ya. Pakai yang mana? Yang ini? Ya. Ada lagi yang muncul? Teknik lempar lilin panasnya bagaimana? Oke. Wah, boleh. Itu kayaknya bahaya itu kayaknya. Pertanyaannya sangat menarik. Ini kita pakai corongnya yang? Ya nanti Oh, kita beda. akan kita dari sini Pak Arif. Baik. Kita dari sini. Yuk Mania. Corongnya boleh? Ambil aja. Enggak apa-apa kamu. Pakai yang mana? Ini luasan ininya berapa Pak? Minimal yang harus kita miliki. Ini harus paling tidak itu sekitar 4 kali 4. Kita harus punya space 4 kali 4. Ya. Oke, 4 kali 4. 4. Kemudian itu di shoot itu cara ngisinya. Ngisinya boleh? Sebentar Mas. Nah, ketika awal baru memasukkan lilin, itu kita tunggu beberapa saat agar si pendulum ini, corong ini semua menjadi panas. Oh, oke. Ya. Nah, karena kalau masih kondisinya dingin, nanti lilinnya nggak akan keluar. Ya. Nah, nanti tuh. Ingat nggak kalau kita beli sop kaki kambing, kemudian dikasih daging, dikasih air panas, kemudian ya aduk-aduk, balikin lagi. Itu kan sebenarnya pengalaman dari hidup ya. Betul. Beli apa namanya sop kaki Sop kambing. kambing. Begitu, ya. Nah, tuh lihat.
itu dengan stoppernya dia sudah berhenti. Oh, sudah berhenti. Sudah Betul, berhenti. sudah Nah, berhenti. Dan jumlahnya ini segini ya? Ya, kurang lebih sepertiga dari Dari si pendulumnya. Oke. volume pendulum. Lihat nih Pak Arif, ini begitu mudahnya kita masukkan sini. Ya, kita ya. Kemudian ini kebetulan kemarin kita habis mengerjakan di kokas. Ya. Tolong Ini juga di sini. Ya. Oke, Ini siap. ada tempat ngantolnya Pak Arif. Oh ya, oke, siap. Ya, siap. Ya, kita sudah siapkan Waduh, semuanya. ini Ya, sudah well baik. prepare banget. Kita lihat Mas Ivan. Ya, nih lihat, ini stoppernya sekaligus ya sebagai ya tadi yang untuk melakukan intervensi. Kita lihat. Kita langsung buka. Kita Oke. keluar ya. Ya. Nah, kita cara mengayunkannya begini nih Pak Arif. Tuh. Kenapa harus seperti begitu? Karena kalau kita mengayunkannya salah, dia akan gerak. Oh, oke. Bergetar. Nggak beraturan nanti dia. Nanti kita tunjukkan. Ya. Tuh lihat. Nah, ini ketika nanti Kita mau intervensi mulai, nih. ya, kita baru melakukan intervensinya seperti ini. Oke. Agar cepat menuju ke tengah. Tuh. Jadi nggak didorong ya. Tuh, Kita hanya ngikutin ini aja. adalah untuk mengatur jarak ini. Betul. Ya, nih ya. Betul. Mengatur jarak dari osilasinya. Tuh, gitu. Nah, gitu. Ya. Ini sampai menuju titik yang sampai batas yang kita inginkan. Nah, ini kita misalkan kami menginginkan agar yang bagian tengah ini akan tertutup oleh garis. Nah, kita mulai sini. Ya. Karena ini kain ini panjangnya 2,5 meter, untuk biar semua bentuk pendulumnya, bentuk rotasi dari geraknya pendulum ini tidak sama. Nah, ini kami membuat ada tiga titik, ya, 3 titik. Nah, kita lihat. Nah, di sini terlalu lilinnya terlalu tebal. Nah, biasanya kami lakukan seperti ini. Sedikit ada sentuhannya. Artinya digeser lagi ya? Iya, digeser kurang lebih ya? geraknya gitu loh. Jadi amplitudonya diperkecil. Iya. Dan pelan, dan kita harus tahu nih ya, titik ini jatuhnya kemana terakhir tuh ya. Kalau ke sini nggak kena nih, tuh nggak kena kan? Iya. Jadi kita harus tahu betul. Dan ini ada perbedaan ya Pak Komar ya. Ketika awal dari lebar itu dia dot ya. Iya. Tapi ini jadi line ya. Iya, Akhirnya jadi line. Jadi line ya. Dan itu sebenarnya kita kalau mau dot semua bisa. Nah. Tuh lihat. Amazing, alatnya amazing. Stoppernya. Ya, kan nggak mungkin kalau kita tutup, kita berhentikan Iya, betul. jari kita begini. Iya. Ya. Nah, tadinya kita membuat lagi seperti pendulum Corong bentuk yang tapi sama, lebih kecil. Jadi selep nutup begini, tapi wah nggak bisa. Oke ya. Nah, sekarang kita pindahkan di posisi yang Berbeda. berbeda. Izin Pak Arif. Siap. Ini yang bisa dikeluarkan. Nah, kita posisinya pindah ya di sebelah sini. Tuh, lihat, begitu mudahnya. Ya, kita pindahkan aja. Nah, lihat. Tadi saya menyebutkan kalau melemparnya salah ya. Kita lihat. Ini udah keluar toh? Iya. Kita melemparnya begini. Bisa kemana-mana tumpahnya. Ya. Oke. Dan ini dari kita sudah memprediksi dari awal. Nah, jadi sehingga kita pada waktu mengelemparkan itu seperti kita ya harus ada sentuhan lah ini. Oh, ini terlalu ini bentar. Kurang kesini bentar ya. Ini membentuk pola baru nih. Pola jadinya. baru. Nah, polanya nanti sebelah sini. Dia akan membentuk gambar yang sebelah sini. Bentar.
Jadi kalau kita apa namanya ya harus belajar memang jalani, akhirnya tahu cara ngelempar ya. Jaraknya. Ini tadi masang kainnya kurang kasih. Atau bisa jadi mestinya posisinya saya di sebelah sini Pak Arif. Oh, oke. Lemparnya tadi. Lemparnya. Iya. Dan ini kalau teman-teman mau eksperimen bisa berkreasi dengan cara apapun ya Pak Komar ya? Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Bahkan ada teman saya Pak Komar sayang yang sebelah sana. Betul, tadi saya juga nggak tahu. Iya, tadi saya mikirnya gitu, kenapa nggak dikasih kain? Jadi bentuknya ada dua. Yang kebuang boleh. Oh, oke. Nah, ini bagus nih, tuh garisnya. Ya. Ini udah yang atasnya udah mulai tebel ya Pak? Iya. Dia udah mulai ngelapisin gitu. Ya, ini kan udah terlalu tebal nih. Nah, kita atur. Geser lagi ya. Nah, oke. Ini kita pada waktu intervensi gini nih ya, itu ada pengaruhnya kepada nanti bentuk jauhnya ini. Lingkarannya ini, elipnya. Ya. Sambil mempraktekkan, saya juga sambil mempromosikan bukunya Pak Komar. Harus dipromosikan dong. Teman, udah bisa pesan ya teman-teman. Jadi bukunya adalah ini, ya. Ini bukunya ini. Judulnya adalah Pendulum Batik Art karya Pak Komar. Ini jumlahnya adalah sekitar 132 halaman. Ini sudah bisa dipesan. Nanti kalau ini kayaknya kalau duluan pesan ada tanda tangannya Pak Komar ya? Iya, betul. Gitu ya. Jadi di dalamnya ada pengantarnya, kemudian bagaimana kita mengkreasikan alat-alat atau menciptakan alat juga atau membeli nanti. Kemudian ada gambar-gambarnya, ini adalah batik-batik yang sudah dibuat. Ya, contohnya ini. Bisa dilihat. Kemudian juga ini ya. Saya kemana ke sini? Salah, saya ke sini. Oke, ini batiknya betul. Ya, contoh batiknya. Kemudian tadi memang ada beberapa hal yang sedikit teknis karena memang kita juga harus tahu dan paham ini adalah alatnya, ini adalah pendulumnya. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman bisa beli buku ini Pendulum Batik Art. Judulnya adalah itu, karya Pak Komar, 132 halaman. Harganya? Harganya 350. 351 buku. Hardcover nih. Ini hardcover ya. Hardcover dan ada jaketnya. Ada jaketnya, betul, ada jaketnya. Yang soft cover belum ya? Ada juga ya. 300 beda 50.000. Sip. Jadi teman-teman bisa beli ini, jangan lupa sekali lagi bukunya judulnya adalah Pendulum Batik Art. Oke. Ini kita sudah proses selesai. Ya, nanti kalau kita tadi ada yang menanyakan bagaimana kalau dilempar ya? Iya betul. Nah ini. Ya, oke, baik. Nah. Ini mana kayaknya kita harus jauh-jauh nih. Iya. Kalau dekat kena cipratan. Kalau di Zoom webinar ini Pak Komar kan men-share semua. Iya harus gitu ya. Nah ini caranya nih. Ya. Jadi kita ini misalkan sebelah sini kanan pojok ini kan masih kosong ya. Betul. Nah kita juga harus bisa mengukur jumlah volume lilin panas ini yang nanti akan terlempar. Jadi terlalu banyak jangan, kecil juga sedikit juga ya kita coba sesuaikan lah ya. Oke. Nah, ya Bismillah. Nah nggak bisa cuma begini aja tuh nggak bisa. Iya. Ya. Karena apa? Nanti cipratan juga kena kita, betul. Gitu kan? Nah, kemudian juga bentuknya tidak akan estetiknya beda, ya. Biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat posisi gitu sudut ya. yang harus diwarna dan baru dilempar. Oke. Ya, seperti sederhana, tapi coba lihat nanti bentuknya itu. Seperti ini, kayak meteor. Iya meteor betul. Bahkan sampai sana ya. Bahkan sampai sana dia efeknya.
Nah, ini kan ini di sini misalkan kita ulang dari sini atau kebalikannya. Kebalikannya gini. Gitu. Oke. Kita tambahin satu lagi. Nah, Gimana nih? Soalnya kan kalau ini kan diambil dari kreasinya pembatik ya. Iya. Jadi bagaimana dia mengekspresikan. Oke. nah, nanti baru ini itu Pak Arif tunggu sampai kondisi dingin. Dingin betul. Nah, ketika dingin, nah baru di warna. Diwarna ya. Warna lagi, terus ada diwarna sampai selesai. Maaf, diwarna lagi, nanti dikasih pelekatan lilin lagi. Tambahin lilin Kan udah lagi. kering, warna lagi yang berbeda. Oh, sampai Gitu. begitu sudah selesai, baru dilorot. Nah, nanti yang bekasnya cipratan ini, ya itu akan jadi putih Dia warnanya. putih. Dia akan yang muncul. Ketika warnanya putih, baru kita beri ornamen hiasnya. Yang lain ya. Tapi ini teman-teman mungkin nggak lihat ini ditutupin karena sudah dicap terlebih dahulu Bisa, ya. Kalau mau dilihat, ini Sebelah boleh sini. Pak diangkat aja Pak. Ini? Nah, Oh, oke. ini tuh sudah ada, tarik kenceng aja nggak Oh, apa-apa. oke. Siap. Ya, Maaf. Bentar. wow, Jadi ini sudah sudah ada kelihatan ya. kelihatan. Nah. Nah, Jadi ini sudah ada motifnya terlebih motifnya. dahulu. Nah, nanti baru kalau kita ingin mewarna pertama, kemudian ini bagian-bagian tertentu Iya. ditutup. Iya, betul. Ini di gini kita apa namanya? Kita tutup gitu ya. Kita tutup ya, satunya dibuka terus saja begitu. Iya. Ya, kita kembali ke sambil duduk. Baik. Wah. Silakan. Jadi seru banget ya teman-teman, ini artinya bagaimana kita membuatnya sudah dipraktekkan. Kemudian tadi yang teknik apa? Cipratan ya. Kuas gitu ya, teknik cipratan ya. Tadi kita juga sudah melihat bahwa ada beberapa tali sehingga akan membedakan hasilnya ya. Kemudian coba kita lepas dulu. Iya. Tingginya tali ini nggak sama ya? Ini ada yang lebih panjang, Pak. Ya, Ini lebih panjang. kita bisa ngatur. Nanti kan ini kan bisa diatur nih. Ini apa namanya tinggi rendahnya. Ini kan ada nah ini seperti begini. Ini tuh, ini kan ini Pak Arif. Ini kan bisa dengan buat- cara gini ditekan sedikit. Dia keluar ya? Ditekan, Atau dia masuk ya? keluar. Tuh. Oke. Tuh, gitulah. Siap. Oke, jadi kita bisa ngatur ini ya. Ya. Jadi ini kan suka dipakai di tempat yang lain. Kemarin harus dipakai di tempat yang lain. Jadi harus diatur tinggi ininya. Nah, ini kan bisa maju mundur ini. Iya. Maju mundur. Jadi ini gampang sekali ketika menggunakan alat. Kalau kita lepas misalkan gini, ya udah. Ini terpisah. Jadi bentuknya ini kayak seperti kunci yang Ya, lock ya kuncian. untuk Dan ini kuncian anak untuk saya lock yang ya. menemukan itu di Shopee beli ya pakai ini ya katanya. Oh, Mas Revan keren nih, Iya, Mas. Revan. Ternyata alatnya kecil, sederhana, Ya, bisa sudah dipakai. Pakai ya. Nah, termasuk yang itunya. Yang di atas ya? kunciannya. Kita tolong tunjukin yang kemarin. Ya, kita ini ada nggak? Yang ininya ada nggak? Yang atasnya dek, yang kemarin dek, yang di dus, yang kita bawa ke. Ini kecil ya. Nanti ada lubangnya. Sini ada Ya, lubangnya. ada lubangnya. Ada lubangnya, tinggal dimasukin nanti Yang kemarin kita bawa ke bebannya. Ini Jakarta. kecil. Ada lubangnya. Nanti tinggal dimasukin si apa namanya? Ini Ya, kawat tajam, ya. Ini tajam sekali. Kawat ya Pak ya, campuran kawat. Masuk ke dalam lubangnya, kemudian tinggal diikat. Ya, Gitu. Ini biasanya kalau motong juga harus pakai menggunakan tang yang tajam ya. Iya. Tang yang Ini baru masuk ya. Kalau kita ambil yang nempel di atas tuh Deki. Nah ya. Ini juga sangat sederhana. sederhana. Oh, ini sama juga. Itu. Masukin. Wah, kita harus. Ya. Sorry. Tuh. Nah, ini kuat ya Pak ya? Kuat, ini udah kuat banget nih. Tuh.
Iya. Dan ini adalah fungsinya untuk di atas. Ini di atas ya. Ya dari atas kita ikat Ke bawah, ya, kemudian ikat, masuk ke dalam ikat, sini ya. nah, Oh gitu. itu, oke. Nah, Coba ini yang bagian bawahnya ya. Oh ini udah nyambung, oke ini Pak. Ini nyambung Pak. ini, nah, Oke. ini, nah. Kalau tadi kan rusak ya. Iya. Ini sudah dikasih gitu, lihat. Jadi, Bagian luarnya ada plastiknya ya. ada Jadi. plastiknya. Iya. Nah, Simple, very simple. Jadi ini buat di atas, diletakkan di plafon atau barangkali tiang gitu ya, lebih tepatnya tiang. betul. Kemudian nanti ini akan menjadi bagian penahan pendulumnya dan teman-teman bisa melakukan osilasi tadi ya, dengan cara yang disampaikan oleh Pak Komar. Betul. Gitu. Ini kuat banget loh ini serius. Ini kuat banget, nggak main-main, ini kuat banget. Iya. Kuat banget. Ini bisa 20 kilo juga kelihatannya kuat nih. Tahan nih. Dan kita kan pendulum kan nggak sampai, paling juga 1,5 kilo. 1,5 kilo betul. 2 kilo lah ya paling berat ya tadi ya. paling berat 2 kilo lah. Dan tadi kalau di total kurang lebih 750 Ya, ribu untuk apa modal ini, untuk modalnya gitu. hanya ya itu tadi alhamdulillah saya batik pendulum itu yang saya daftarkan. Ya, Jadi kalau kawan-kawan misalkan berminat bisa aja menggunakan batik Bandung, iya betul ya, betul. batik Corong, Betul atau batik apapun boleh. Betul. Kalau ininya sih silakan dibeli dimanapun bisa. Ya, Nemu di mana? iya, boleh. Ya, beli di Batik Komar ya, jangan kemana, jangan di mana-mana. Shopee aja. Ini bisa dipasang lagi Mas. Terima kasih banyak. Oke, Mania, kita ke bursa dulu betul. Ya, Tadi saya juga diingatkan di situ udah ada. tugasnya Mas Agus biasa. Iya biasanya Mas Agus lagi wisuda. Bentar. Pak Arif, Ya, izin siap. ya, Silakan. akan melihat bursa batik Silakan. Ya, monggo ya. pada hari ini. Mangga Ivan. Bapak Ibu bisa nanti melihat beberapa karya Pak Komar batik pendulum akan ada di bursa batik ini. Bapak Ibu juga yang ingin memesan buku pendulum batik bisa nanti kontak Mas Agus. Sudah banyak yang sold nih Pak Komar. Wah, alhamdulillah. Wow, banyak banget ya. Iya, ini nomor 1 juga barusan ada yang berminat, tapi ternyata sudah sold. Silakan Ivan. Ini dia Bursa Batik Indonesia, persembahan Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia. Nomor 1 ini Belum, baru sold Pak, barusan. Kapan? Ini barusan, tadi ada yang tanya, tapi kata Mas Agus sudah sold. Jadi nomor 1 Batik Pendulum, nomor 2 ini sudah sold. Terus selanjutnya nomor 3 ini masih bisa, masih available. Bapak Ibu yang berminat silahkan. Next Ivan. Belum kelihatan. Yang nomor 3 pendulum juga. Ya. Oke. Ya, nomor 3, nomor 4 ini masih. Oh belum sold ya? Ya, ini masih nomor 5, nomor 6 juga ikan, batik kan? pendulum. Iya betul. Nomor 4 cantik ya Pak ya? Iya kayak Iya, ikan ya. saya penasaran Betul. yang nomor 4 nih. Jadi keren. kayak ikan koi. Ya kan? Ikan koi. Latar. Harus 9 Ini Pak kalau nomor ikan koi. 7, nomor 8 masih Oh, ini batik pendulum juga. galaksi Ini banget. ya yang mirip galaksi. Heeh. Dengan Galaksi bintang-bintangnya banget. Iya, nomor betul. 7 cantik. Nomor 9 masih nomor Nomor 9 boleh next. Boleh next. Salah. Ini 3, 4. Ini mundur. Oh di sini. Oh, delay. Oh delay, oke. 5, 6. Ini juga yang 6 ini ada jadi bentuknya kayak kotak-kotak gitu ya. Jadi berbentuk gitu ya. Iya. ya ini 9, nomor 10 sudah sold. Pijar cahaya malam. Ini ada 2 yang berbeda. Yang kanan itu ada warna yang lebih gelapnya, coklat atau merah atau marun ya. Yang nomor 11 ini rona merah, Nomor muda, 11, cahaya garis galaksi. Iya. Ini yang di belakang juga dijual, tadi ada yang minat. Oh. Ini ada yang minat. Mau yang warna apa nih? Yang hijau? Hijau. Yang hijau atau yang ini nih? Iya delay mania. Ini yang hijau tadi kita perlihatkan kan Ya, karena ada tulisnya. 13 masih, 14 kayaknya tulisnya. udah sold. Nomor 15 sudah sold, nomor 16 masih. Ini
Batik pendulum, next-nya. Ya betul. Aku 6. lihat dari sini, Pak, dari Betul ya. 17, 18 ini masih available. Ini sambil kita bahas juga ya Mbak, motifnya tuh sparkling black hole. 19, 20 masih available. Oke. 21 udah beda ya? Oke, 21 Udah ini sold. batik Cirebon, Ya. udah sold. Nomor 22 batik Cirebon masih bisa. Nomor 23 batik Cirebon udah sold. Nomor 24 batik Cirebon. 25 sudah sold juga batik Cirebon. 26 batik Bangkalan. 27, 28 ini batik Bangkalan. Monggo Bapak Ibu bisa langsung chat ke Bakul Batik Mas Agus. Ya. 29, 30 masih dari batik Bangkalan. 31, 32 ini batik dari Pati. 33, 34 dari Pati juga. Agak segitu lagi sibuknya. 35, tolong 35 dari sebutkan Pati, 36 batik Jogja, ini batik nitik. 37 sudah sold. 38 ini batik nitik dari Jogja, masih bisa dipesan. 39 ini batik nitik dari Jogja, 40 batik nitik juga dari Jogja. 41 ini batik Palembangan sudah sold, 42 batik Palembangan masih bisa. Ini 225.000 masih murah. 43, 44 batik Palembangan. 45 batik Palembangan, 46 ini sudah sold batik Banyuwangi. 47, 48 batik Banyuwangi. 49, 50 batik Banyuwangi masih available. 51, 52 dari Pamekasan, 53 Pamekasan, 54 sudah sold. 55 dari Pamekasan masih bisa, 56 batik Minang. 57 batik Minang, 58 batik Minang sudah sold, 59 sudah sold, 60 masih bisa. 61, 62 ini sudah sold. 63, 64 masih bisa dari Probolinggo. 65 dari Probolinggo, 66 dari Batik Lasem. 67 ini cantik banget dari Lasem. 68 Batik Lasem. 69 Batik Lasem, 70 Batik Lasem. 71 dari Pamekasan, 72 ini sudah sold. Yang ini set ya, 2 kain plus 1 selendang. Biasanya untuk sarimbitan ini, harganya 1.850.000. 73, 74 batik Pamekasan set, 75 sudah sold, 76 sudah sold juga, 76 batik Sumedang, 77 batik Sumedang, 78 batik Sumedang sudah sold. Set 2 kain. 79 masih bisa, 80 masih available. 81 batik Lasem, 82 batik Lasem, 83 batik Lasem, 84 batik Lasem. 85 ini batik Lasem, 86 ini batik Sampang, tapi modern ya tadi bebek. 87 batik Sampang, 88 batik Sampang. 89 ini dari Sampang, 90 batik Sampang sudah sold. 91 Sampang, 92 batik Solo, Sogan, halusan ini. 93 batik Solo masih bisa, 94 batik Solo, 95 batik Solo, 96 batik Cirebon. 97 ini batik dari Cirebon, 98 batik dari Cirebon. 99 batik Cirebon, ini yang 100 batik Pamekasan sudah sold. 101 batik Pamekasan, 102 batik Pamekasan. 103, 104 batik Pamekasan. 105 batik Besurek Bengkulu, ini sudah sold, 106-nya masih ada. 107 batik Besurek Bengkulu, 108 batik Pamekasan.
109 ini Berserk Bengkulu warna merah sudah sold. 110 batik Indramayu motif kopi masih ada. 111 motif kopi batik Indramayu masih ada. 112 batik Indramayu motif perahu ini masih bisa. 113 batik Indramayu kapal kandas. 114 batik Indramayu bang-bangan masih ada. 115 Indramayu, 116 Indramayu. 117 batik Malang sudah sold, 118 batik Malang ini masih ada, 119 masih dari Malang, masih 120-nya yang sudah sold, yang dari Malang. Kemudian yang 121 ini batik Malang sudah sold, 122 batik Lasem, 123 batik Lasem, 124 batik Lasem, 125 batik Lasem, 126 ini batik Surabaya. Oke, 127, 128 ini selendang dari Pekalongan ini masih ada. 129 batik Kudus, 130 ini batik Kudus juga, 131 batik Kudus, pelataran cengkeh, 132 batik Pekalongan motif apa? Ini kain cap tulis. 133 batik Pekalongan. 134 batik Pekalongan, 135 batik Pekalongan ini sudah sold, 136 batik Pekalongan selendang ini sudah masih bisa, 137, 138 dari Cirebon, 139 ini dari Cirebon, 140 Cirebon udah sold, 141 ini masih bisa, warnanya cerah, 141 dari Jogja, Wahyu Tumurun. 141 masih ada. 142 ini batik Jogja, Parang Kitik ini masih ada. 143 masih ada juga. 144 dari Jogja, motif lereng masih ada. 145 masih. 145 ini batik Jogja, motif Parang Kerton Sogan. Oke, Bapak Ibu, itulah bursa batik hari ini. Silahkan apabila berminat bisa chat ke nomor WA Mas Agus. Mungkin itu saja. Saya kembalikan lagi ke yang hijau, mangga. Di Zoom Mas Ivan. Ininya motif kecilnya. Ya, ini batik pendulum harganya 6 juta. Ini sutra, motifnya sutra dan ada kombinasi tulisnya. Jadi ada detail-detail di antara pendulumnya itu. Mungkin perlu dilihatin di ya, Zoom ya detailnya. bisa. Nah, itu ini dia di layar Bapak Ibu sudah ada itu ya, yang kelihatan ya. detail batik tulisnya, isen-isennya. Oke, boleh Mas. Yang hijau, warna hijau ini ada titik-titik. Kelihatan nggak? Ya, betul. Kalau ini nih berapa nih? Yang ini ada. Ini 4 nah, ini ada nih. berapa? Ada. Berapa Pak? Ini 3,5. Bentar, maaf. Benar nggak? Sorry. Oh, ini. Ya, ini 3,5. 3,5 ya. Ini 3,5. Yang ini 3,5 juta ini karena tidak ada tulisnya. Tidak Jadi ada hanya tulisnya. pendulum dan batik cap saja. Betul. Kalau ini ada tulisnya yang kecil-kecil ya, ada gambarnya. Tadi kalau kata Pak Komar ini ibarat malam terus ada bintang-bintang malamnya gitu ya, jadi ada variasinya. Yang ini juga ada sama Pak harganya. sama. Sebentar. Mana? Udah nggak ada. Ya, sama nih di harga Sama sama dengan yang ini. Sama 6 dengan juta. yang biru ya? Ya. Yang biru apa yang? Oh, ini Yang- ada. Oh, ini ada ya. ininya, ada tulisnya. Ada Oke. tulisnya Pak Komar ini Sama ada dengan yang bertanya hijau. nih, yang warna ungu pink yang itu Pak. Ungu pink. Ya, Wah, nah, ada aduh, yang ini berminat ternyata. apakah dijual tentu Iya, saja. iya. Ini baru jadi sore nih. Oh, baru jadi kemarin ini Jadi fresh kemarin banget. Mau ngejar Ini pameran harganya ya. Nah, ini Pak, ini Nah, ini yang 7,5 nih. 7,5 juta. Mangga kalau yang berminat bisa chat nanti Bakul Batik Mas Agus. Ini Nah, ini yang tadi ya. Ya, Ya. yang dengan teknik yang dengan lempar, campuran cipratan, ya Seperti itu ya. cipratan malam Hasilnya dan adalah seperti ini. ya ini isen-isennya yang di Ini full full isen-isen isen-isen batik tulis. 7,5 juta.
Stop. Ini kayaknya delay ke sini ya. Delay ke kita ya. Delay ke kita nggak sih? Kalau ini Nah ada ini yang beda nih. Ini mbaknya. bahannya beda. Ini Bahannya beda. pewarna alami dari Pak Jahir. Iya. Nah ini Nih. batik Oh, pendulum waktu itu dengan pernah, warna iya. alam. Serta Nih, Harganya ini berapa? 2,5 juta. 2,5 juta Ini masih pewarna bisa. alami, ini pakai indigo vera ini. indigo Ini betul. pewarna Warnanya alam. sampai 12 kali. 12 kali supaya Karena dapat warna biru. birunya dapat, dan karena ini kan banyak bidang kosong. Jadi Pak Jahir kerepotan ininya. Ngewarnanya. Pak Komar harus berapa kali sampai 12 kali ini. Tuh lihat. Ini juga sama ya? Sama ya. Oke, sama. ada 4 pieces nih yang batik pewarna alam masih bisa Bapak Ibu kalau yang berminat bisa chat nanti ke Bakul Batik Mas Agus Iya. silahkan. Jadi ini nggak ada di katalog. Nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada Ini katalog, nggak ada spesial. katalog. Ya. Spesial. Mungkin bedanya di sini Mbak, di bagian apa namanya? Bagian cetaknya Iya, beda-beda ya. gearnya beda. Beda-beda Tapi dan ya? semuanya sih pasti beda-beda ya Pak ya. Iya. Nggak akan ada yang sama ya Jadi pola. khusus yang belinya di acara ini bonusnya buku batik. Oh, Masya Allah, Bapak Ibu Dapat bonus ini. yang beli di sini ya, yang Ya, tidak ada di Yang nggak ada di katalog. yang tidak Oke. ada di katalog, yang ada di Belinya di sini. live hari ini bonus buku batik. Silahkan Bapak Ibu. Yang tadi yang berminat pink ungu Pink, ini, betul, boleh yang pink langsung ungu, chat ya. nanti plus bonus buku batik Ya. pendulum. Udah ada Mbak Nia mungkin? Yang mana? Hah? Yang biru? Yang indigo? Indigo? Iya. Biru indigo. Ibu Bu Fitri. Fitri, siap. oke. Yang katun ya. Yang katun. Ya, Pak. Ya, terima Bahannya kasih Bu katun, Fitri. ya. Nanti langsung chat selanjutnya ke Ya, nanti, Mas Agus. Nanti kita hubungin akan Ibu ada Fitri. beberapa motif nih. Ya. Nanti kita akan beberapa motif fotokan. yang Kita akan- difotokan nanti. ya, Nanti kita karena kirimkan. beda ya. Ada A, B, C, D. A, Akan B, beda. C, D. Ada B, C, D. Ada 4 batik pendulum warna alam. Ya, bonusnya buku. Bonus batik buku pendulum. batik. Ini harganya 2.500.000. Bapak Ibu yang masih berminat. Bukunya tanda tangannya 1 apa 2? Nih ya. 1 aja kali ya. Satu. Satu nggak 350, satu 350, kalau dua 750 nantinya. Aduh, ya Allah. Ada lagi? Chat, Ibu Mirlani, beli yang mana? beli Coba. Bu Mirlani. Indigo juga. Oke, Oh, indigo sudah juga, 2 oke. yang sold, yang indigo. Oh, Masya Allah. Hanya ada 4 ini yang indigo Ya. dicelup Dua lagi. 12 kali. Silakan Bapak Ibu tinggal sisa 2 lagi. Dua Ini lagi. batik indigonya. Ya. Belum, nanti yang paling murahnya di tahun 2025. Paling murah 2. Yang ini ya? Oh, Yang paling ini ya? murah, Yang ini oh kan? iya, yang ini. Yang ini? Yang 2,5. Yang grup yang ini? Yang paling murah 2.500.000 Yang indigo. 2.500.000 Kalau ini. yang sutra itu 3,5 juta ya tadi. Iya. Tadi 3,5 juta Mana, betul. mana? Yang Ini. Ini ya. Ini. Ini nih betul Pak. Ini Pak. gitu ya? 3,5 juta, 3,5 juta. Iya betul, Ya, iya ya. betul. Iya 3,5. 3,5 ini. Nggak ada fiskasnya. Khusus buat Nia sama Ibu Ken. Spesial. Koleksi pertama. Ini 3,5 nih. Ini 3.500.000 3.500.000. kainnya sutra ATBM. Jakat. Jakat, sutra jakat. Jakat. Sutra jakat. Bapak Ibu yang beli sekarang bonus buku. Buku batik pendulum seharga 350.000 plus tanda tangan Pak Komar. Ini bagus nih circle. Ya. Ini warnanya cantik banget. Ada kombinasi biru muda, toska sama biru Biru tua. tuanya ya. Oke. Kelihatan sekali ketika salah melempar dia akan Iya betul betul. Apalagi ada gangguan Iya, tembok ada misalnya ya. gangguan, iya, ada gangguan tembok. Ya. Ungu pink. Ini dia. Terima kasih Ibu. Pink ya. Yang Oke. pink ini sold. Yang ini ya. Ini baru jadi kemarin sore. Baru jadi. Ini 7.500.000. Nanti plus bonus buku. Terima kasih Ibu. Ya, ini dengan Nah, ini yang Ya. teknik apa Cipratan tadi ya. cipratan Ya. malam dan di dalamnya diisen-isenin full batik tulis. ini bagus nih.
Oke, jadi ini udah dua, yang bantu biar nggak tertukar. yang indigo 2 ya, betul ya. Indigonya 2. Ya, indigo tadi Bu Fitri sama Bu Mirlani ya. Oke. Oke, ini juga. Ya, Bu indigo 2 sold. Iya, Nanti betul. 2 lagi silakan Bapak Ibu tinggal ada sisa Ini 2. juga udah kan? Ini belum. Ini belum ya? Ini yang 3,5. 3,5. Ini 3,5 yang loh. indigo pewarna alam masih ada 2. Ini 3,5. Ini sutra. Ini sutra. Ya, ini Ini sutra. pas nih ya? Yang ini sutra bagus banget Ini untuk 3,5 kain sama pareo. ini 3,5. Jadi pas. Tuh kan. Ini kalau nggak salah yang Ini. warna ini Oh, nih. ini pas nih ada dalam bukunya. Wow, ini Itu nah ini karya Ada di maestro bukunya karya nih. yang ada dijadikan Ada di cover bukunya. buku. Ada di cover buku. Silakan Bapak Ibu yang berminat ini pas. Nih, ini langka nih. Ya. Barang langka nih jadinya. karena pendulum ini nggak akan bisa di repeat ya Pak Nggak ya. bisa repeat, Tidak nggak bisa bisa repeat. di repeat persis. Nggak Kalau batik kayak- tulis kita bisa repeat dengan cara di tracing. Iya, Kalau iya. pendulum ini benar-benar hanya satu desain satu item. Yang indigo 2.500.000. Ya, Burlan. Buku jangan lupa buku 350.000. Hard copy ya. Saya harus promo terus nih. Ya, bukunya judulnya Pendulum Batik Art 132 halaman. Ini Ya. Yang mana Bu? Simran. yang mana? Pewarna alam. Indigo. Enggak, Yang pewarna. sutra nggak ada. Nah, Pewarna alam hanya di katun. Yang dikatakan. Yang ini. ini bukan pewarna alam, ini pewarna bukan- kimia sintetis. bukan- Tapi ini karya spesial karena dijadikan cover buku. ada di cover bukunya. Ini favorit warna saya nih. Warna biru. Ah, ini benar-benar favorit maestro batiknya. Tapi beneran loh ini jadi langka ini jadinya. Kalau ada yang beli ini langka Ya, karena jadi ada dalam covernya. Makanya saya buat jadi untuk cover ini. Oh, karena ini warna favorit. Nah, Bapak Ibu yang berminat, mungkin boleh yang di sana juga ya Pak Komar? Ya boleh. Oh iya. Oh iya, itu Oh, kita iya. bisa lihat sana. Betul. Mas bisa lihat ini Mas. Lupa ya. Oh di bawah aja, oke. Yang ini. Yang mana? Oke, ini biru ini Ibu Simrani. siapa? Oke, Ibu Sri Mangga ini 1 sold dan nanti dapat bonusnya buku batik Pendulum Art. Ini ada lagi. Ini kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan ya? Batik warna alam masih sisa 2, yang lainnya, Harus mundur. yang ini yang Kayaknya dilihat ke tengah aja Mbak. Nah, yang di sini Oke. ini tipe yang dengan Boleh cipratan diangkat, ya, Pak? sorry. Kita angkat aja. Yang dengan kita cipratan bongkar ini aja. harga 7.500.000. Balik ini Pak. Ah, siap. Nggak ada. Nggak ada ini juga. nggak. Oh ada di bursa. Oh ini ada di bursa. Oh, oke. Ada semua ini. Oh ada di bursa. Oh yang ini Belum terjual, tapi oke. di bursa. Ya udah kalau lakunya di sini dapat buku juga ini. Ya, Ya. siap. Ini ada di bursa. Sekali Ini lagi. kalau Bapak Ibu berminat, Ini cipratan juga ya Pak ya? Ya. ya itu dengan Oke. cipratan harganya 7.500.000. Cipratan juga. Ini memang ikon banget kalau warna merah tuh. Ya. Ini dengan belakang ini warnanya hijau muda. Iya, iya. Ya hijau Tosca, Tosca. kemudian biru. Di tengah. Hitam ini hitamnya. Yang itu. Tapi katun. Hitam katun. Katun nih ya. Ada di bursa coba ya. nih. Oh ini ada di bursa. Oh nomor 1 oh, udah laku. Oh, udah laku, Ini udah laku. Jangan. Ini punyanya Ibu Wayan. Yang hitam ada lagi yang kiri Pak. Yang bawah. Yang Ini hitam ini nih paling. ini ada nggak? Ini ada nggak di? Ini ada di bursa nggak Van? Ini juga ada. Terjual. Belum. Oke. Ini berarti harga yang 3,5. Iya betul. 3.500.000. Hah?
3.850.000. Ini Ini 2 kali matang ini. Itu hampir sama dengan yang ini sebetulnya. Tapi cuma hitam ya, cuma hitam ya. ini ada di bursa nggak sih? Oh, itu Ada ada. juga. Tapi zamannya udah sold. Jangan-jangan udah sold. Sold semua. 16 belum? 16, oke 16. Ini keren banget. Nah, Bapak Ibu ini keren banget kayak lukisan siapa Pak Komar? Ini warnanya warna keren, hitam, Hitam. tiba-tiba ada merahnya. Abu juga ya, Ini ada abu-abu. iya, ada abu dan ada merah. Kemudian Hitam, putih, merah. Ini 4.500.000. Ini belum ada. Oh, udah sold. Ya. 3 batal. Tuker yang umupin Bu Maria. Oh, masih bisa berarti ya. Oh, wangi banget. Alhamdulillah. Wangi. Nomor 11 aja jangan sampai ketukar. Nih, ini belum berarti ya? Ini belum. Belum ya? Oke. Ini yang 4,5 ya? Berapa bukan? Bukan. Ini berapa Pak? Iya betul. 4,5 ya? Ini nomor 11 belum ada. Pak Komar, sorry. Ini bentukan ini sama seperti ini. Jadi menempatkan supaya kemejanya dapat ya? Iya. Ini untuk pareo Pak. Ini Vario ini. Nah ini yang saya sentuh dengan menggunakan jegul atau menggunakan lebar. Jadi kita saya sendiri yang menentukan posisinya di mana gitu. Sehingga nanti ketika dibuat kemeja pas Bisa, gitu ya? iya. Ini di blok berarti ya Pak? Kalau ini bukan untuk kemeja Pak. Oh bukan? Untuk kain. Untuk kain Di aja? blok apa ya? Di blok. Iya. Jadi setelah tadi diberi warna hitam terakhir, putih, diisi lagi. ditutup lilin semua untuk mendapatkan merah. Jadi ini di blok semua sama lilin semua. Hanya dibiarkan hanya ini Dua aja. kali matang berarti apa Dua ya? kali matang. Lebih susah sebenarnya. Ini juga 2 kali matang ini. Karena nggak mungkin dapat warna ini di Oh iya ya di coklatnya itu. Iya. Oh iya. Kayak sogan ya Pak ya tekniknya. Kayak di sogan. Iya persis. Cukup nih barangkali enggak? Tadi ada pertanyaan Ada yang lagi. mau tanya? Ada pertanyaan? Boleh kita lihat? Oke, Bentar. Pak Ibu, untuk batiknya nanti kalau barangkali ada yang menginginkan bisa kontak langsung Mas Agus. Sisa ini 2 yang pewarna alam Yang ini masih ada juga. dan beberapa yang di sini Yang nanti depan ya? bisa chat langsung. Tadi ada Oke. pertanyaan. Nah, ini mana? Di mana? Pak Coba Mas Arief, dilihat lagi. sebelum kita akhiri. Di bawah udah nggak ada. Agak ke atas tuh ada pertanyaan. Menarik harga satu lembar kainnya berapa? Dan mungkin bisa kontak share nanti sama Mas Agus boleh ya. Ini sudah dari Mbak Fitri lagi. Dengan efektivitas pengerjaan batik pendulum berarti kuantitas produksi bisa semakin banyak ya? Ya, Gitu ya? tergantung. Jadi itu kan tergantung dari kami ya. Kita mengatur ini jumlahnya gitu ya. Karena kalau terlalu membanjir juga kasihan nanti. Orang yang merasa bangga dengan kualitas yang kami produksi itu akhirnya nanti akan merasa kok jadinya terlalu banyak ya gitu. Jadi ini temponya nih kami atur sedemikian rupa. Terlebih lagi dengan waktunya Komar untuk melakukan produksi ini kan terbatas. Iya, artinya tadi kan kalau tadi disebutkan 1 hari itu berarti 1 hari berarti? Ya, 1 hari itu berarti kan kita kan sebetulnya memang bisa lebih banyak, betul. Bisa aja, tapi kan bukan, kita tetap menggunakan antara supply dan demand-nya itu kita atur, kita yang ngatur. Jangan sampai kalau terlalu membanjiri pasar, akhirnya nanti orang itu akan cepat bosen. Iya, Jadi, dengan seperti Subotik itu, kami juga sebenarnya bisa aja mengerjakan terus menerus gitu. Tapi kami tahan dulu gitu, kita mengerjakan yang lain. Ditambah lagi Pak Arief, alhamdulillah tahun ini kami sampai akhir Desember itu sudah full book banget. Alhamdulillah. Berarti kamu satu lagi? Apakah ada paket buku dan set alat-alat? Oh.
Dan ini Pak, dengan ini. Ya boleh, kalau nanti memang ada yang berminat boleh kontak Mas Agus aja. Kita ngejual tadi ya dengan harga satu set itu ini 750 nih ya nanti. Satu set ya dengan Sudah tadi, termasuk ini Pak yang di atas ini. oh ya nanti dengan tambahan seling sama dengan tambahan itu aja. Yang pengaitnya hooknya. Hooknya ya, oke jadi Kalau selingnya yang satu. lainnya kompor apa segala Oh itu luar itu. Jadi kita bicaranya 150 itu satu set alat pendulum. Ya, ini aja ya. Set alat pendulum harganya 700. bukan yang tembaga Pak. Bukan bukan yang tembaga, yang ini. Ya, yang ini ya. besi, yang besi. Ya. Oh yang besi. Yang plat besi. Yang besi. Pak Arif izin aku yang Iya. Ini soalnya ada ini, apakah yang ikut Zoom seminar bisa dapat harga khusus bukunya dari sini? oh. Bisa Pak? Harga khusus, Dari ibu siapa tadi? Ibu Monik. Ibu Monik. Ya boleh nanti. Ya aman lah Bu Monik. Hubungi Pak Agus saja nanti. Udah harga khusus pakai tanda tangan lagi. Iya, khusus tanda tangan lagi ya. Ada lagi Mania? Udah semua ya? Udah? Cukup? Siap. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti acara ini. Kita ngobrolin tentang pendulum batik, apa itu. Tadi kita juga membahas sedikit, jangan dibahas banyak-banyak soal bukunya karena tujuannya adalah teman-teman beli dulu bukunya ya. Beli dulu bukunya, kemudian tahu lebih banyak. Nanti juga Pak Komar akan menyediakan kurang lebih ada bukunya, paket, kemudian ada pendulumnya. Pokoknya paket yang bersama sling dan juga penempatan di atasnya. Di luar itu teman-teman sudah punya materinya, silakan dikreasikan. Tadi juga caranya kita sudah saksikan bersama, caranya seperti apa. Tadi ada teknik cipratan juga. Mungkin kalau teknik yang lain bisa ditanyakan kembali ke Pak Komar. Jadi akan dengan teknik yang berbeda lagi, teman-teman bisa cari lagi. Yang jelas, Pak Komar sebelum kita nutup nih, kita waktu kita masih ada atau cukup ya? Oke. Sebelum kita nutup, hal yang paling menarik dari pendulum ini adalah kalau dari saya ya, mungkin boleh dikoreksi. Bahwa kreativitas itu nggak bisa ditahan nomor satu. Nomor dua, pengembangannya seperti tadi kita nyebutin satu bagian. Kalau tadi Mbak Nia ditanyain saya apa lagi gitu ya. Pak Komar ini developer gitu bahasa ya. Jadi pengembang gitu, pengembang dari perbatikan ini gitu. Yang mungkin bisa disampaikan sebagai materi terakhir dari obrolan kita kali ini Pak, harapan ke depannya terkait dengan pendulum batik, tadi kita sempat obrolkan terkait dengan teman-teman juga. Ya jadi harapan ke depan saya hanya sebagai pengantar saja ya. Jadi saya memberikan terobosan menggunakan pendulum ini sebagai salah satu alat yang digunakan untuk membuat batik ya, membuat batik. Adapun untuk pengembangan berikutnya kami berikan kepada kawan-kawan yang cinta terhadap batik ini, mau mengkombinasikan dengan teknik apa. Bisa berikan berikan masukan. Satu misalkan kombinasikan dengan ekoprint boleh, kombinasikan dengan shibori boleh, kombinasikan dengan teknik cap boleh, apalagi dengan teknik batik tulis gitu kan ya. Ini kan namanya juga alat, sama halnya dengan cantingnya. Jadi melakukan kombinasinya sebebas-bebasnya gitu. Dan harapan kita bersama tadi sempat diobrolin bahwa teman-teman nanti akan tertarik dengan pendulum batik ini sehingga kedepannya ada yang bisa dikembangkan, teman-teman bisa mengkreasikan secara langsung, kemudian juga teman-teman bisa menjual tentu saja dengan harga yang sudah ditentukan gitu ya, terkait dengan materi yang dipakai dalam satu kain. Dan jangan lupa teman-teman, dalam hal ini sekali lagi apa yang diungkapkan oleh Pak Komar dan diskusi kita pada pagi sampai siang ini bersama Mania adalah intinya adalah kita sama-sama bergerak dan kemudian memajukan UMKM terutama untuk batik ini. Ya. Kurang lebih seperti itu.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, teman-teman. Jangan lupa untuk membeli ini dong ya. 350.000 hardcover. Nanti saya nggak tahu berapa eksemplar yang ditandatangani, tapi pasti akan ada gitu ya. Pokoknya untuk peluncuran yang pertama ini pasti ada tanda tangan. Pasti akan ada. Kemarin sudah di launch di Kokas ya Pak? Kokas, di Kokas ya? Kokas Di juga. Jakarta ya. Oke. Jadi jangan lupa harganya adalah 350.000. Ilmunya banyak, halamannya sedikit. Kalau buat saya 132 halaman, tapi ilmunya banyak. Jadi teman-teman wajib punya. Daging semua ini. Daging semua ini perlu dan wajib dimiliki. Baik, itulah penutup dari obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan di obrolan-obrolan berikutnya akan semakin menarik. Mudah-mudahan saya juga bisa hadir kembali di tempat ini. Ya. Saya emes loh Pak Komar, hatur nuhun pisan. Saya diundang dan saya emes banget ketika saya datang gitu, luar biasa. Langsung kepala saya tuh kayak pengen keluar gitu, lompat-lompat kemana-mana gitu. Dan teman-teman saya pikir mudah-mudahan suatu saat karena kondisi pandemik sudah mulai menurun ya Mania ya. Insya Allah kalau ada waktu kita akan buat di sini semuanya offline gitu ya, seru-seruan. Kita foto bersama Foto nih, siap. Saya serahkan ke Mania dulu. Silakan Mania. Masih setia berada di Zoom webinar ini. Sebelum kita akhiri, kita akan foto bersama dulu. Dan sebelumnya saya mau sedikit pengumuman bahwa APPBI masih menyelenggarakan webinar dalam rangka Hari Batik Nasional, dan untuk minggu depan, Sabtu 15 Oktober 2022, seri Batik Story ini adalah temanya tentang tren warna batik untuk fashion. Pematerinya atau narasumbernya yaitu yang pertama Bapak Didi Budiarjo, desainer fashion. Lalu yang kedua Bapak Afif Sakur, pengurus APPBI dan juga pemilik Apip Batik dari Jogja. Wah keren juga nih. Hostnya nanti Pak Agus Purwanto dan moderatornya Pak Insinyur Wirasno dari Surabaya. Oke, demikianlah. Kita foto Mania. Diakhiri kita akan foto bersama. Silakan. Videonya Bapak Ibu, dibuka. Bapak Ibu silakan Boleh dibuka. on cam semua. Layarnya, on cam. 1, 2. Belum semua Belum ya, semuanya, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Wah, Bang Sani juga nih dari Sumatera Barat hadir juga nih. Halo, selamat siang Bang Sani. Selamat siang. Ya, banyak yang baru nih. 1, 2, 3. Ada 3. Iya. Oke. Terima kasih. Terima dan mohon maaf. kasih Terima kasih Bapak Ibu banyak.